Menurut saya pribadi, keluarga yang ideal itu adalah suatu keluarga yang bisa mencerminkan kasih Kristus. Kita di dalam keluarga harus tempat kita paling nyaman. Ketika ada sesuatu yang kita nggak suka, tapi tiba-tiba itu yang bikin kita kesal. Segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar, tetapi yang bisa membuat kita naik level itu adalah ujian. Maafkan dan mencoba pasti sulit untuk memaafkan. Tapi kita harus berdoa. Keluarga yang nggak ideal di mata kamu, mungkin buat orang lain di luar sana itu adalah keluarga yang sangat ideal buat mereka. Pasti ada proses yang Tuhan mau kasih di hidup kita melalui keluarga yang dikasih Tuhan. Terkadang kita mencoba untuk mencari jawaban di luar karena mungkin kita nggak menemukan jawaban di dalam diri kita sendiri gitu ya. Shalom Faith Fam, kembali lagi di program kita Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Nah, udah gak kerasa aja nih, kita udah sampai juga di season kedua kita. Seperti film-film atau Netflix ya, tapi ini nggak seperti film-film. Di season kedua kali ini kita akan membahas hal yang pastinya relate juga buat kita. Kalau di season kemarin kita udah bahas tentang toxic relationship, di season kali ini kita juga ngebahas sesuatu yang relate juga nih sama kita, terutama buat anak muda, yaitu hope atau harapan. Nah, ngomongin soal hope sendiri atau harapan, pastinya teman-teman pada relate ya. Karena pada realitanya tuh kita pasti ada di momen dimana kita rasanya jatuh, kita rasanya kecewa, kita rasanya terpuruk, dan rasanya kita kayak butuh suatu titik harapan gitu yang akhirnya mengangkat kita lagi untuk bisa beraktivitas lagi sehari-hari. Nah, buat hari ini kita akan gali lagi lebih dalam tentang harapan itu, dan kita akan mulai dari yang pastinya hal yang paling dekat di kehidupan kita, yaitu keluarga. Nah, kalau ngomongin soal keluarga sendiri, kita nggak cuma mau ngobrol biasa juga nih teman-teman. Kita hari ini juga kedatangan narasumber yang spesial. Kita juga hari ini kedatangan juga pembicara yang pastinya mau kita gali, yang pastinya udah lika-likunya tuh udah banyak ya, kehidupannya udah matang nih sebagai keluarga. Mungkin dia udah mengalami hal-hal yang sebelumnya kita penasaran nih tentang apa. Dan kalau misalkan kita lihat lagi kali ini, kenapa kita ngomongin keluarga? Karena kadang keluarga itu bisa jadi tempat yang paling nyaman buat kita, tempat yang menjadi rumah buat kita, tapi kadang juga tempat yang menjadi paling menguji buat kita nih. Kadang kita rasanya emosi ini kalau misalkan sama keluarga sendiri ya. Nah, kalau gitu tanpa aku basa-basi lama-lama lagi, tanpa aku ngomong panjang lebar, yuk kita please welcome narasumber kita, Ko Benny. Halo Ko. Mungkin aku boleh tos dulu kali biar cair dulu ya. Nah, oke, Ko Benny mungkin boleh kenalin Ko Benny itu siapa dan apa sih yang kesibukan Ko Benny lakukan saat ini, dan juga Ko Benny itu di keluarga sekarang tuh sebagai apa? Ya, oke. Ya, thank you Rainer. Saya Benny, saya sudah berjemaat di Mawar Saron dari tahun 2007. Kegiatan sehari-hari tentu selain bekerja ya, Senin sampai Jumat ya, sekaligus juga jadi suami dan suami dari satu orang istri. Dan juga jadi ayah dari 2 orang anak saya. Puji Tuhan percayakan ya sepasang anak. Yang pertama itu laki-laki, usianya sudah 7 tahun. Yang kedua itu perempuan, usianya sudah 2 tahun. Jadi kayaknya memang pas banget nih merasa berterima kasih, bersyukur ya diundang sama Rainer dan teman-teman juga untuk bisa sharing di sesi Hope yang pertama dan tentang keluarga gitu. Karena saya bisa coba sharing gitu ya apa yang saya rasakan sebagai seorang kepala keluarga gitu kan. Oke, jadi ini keluarga muda ya. Betul ini ya. Dan mungkin tadi Ko Benny juga udah ternyata beribadah di GBI Mawar Saron sejak tahun 2007 ya. Udah lama juga ya, tapi kayaknya aku masih lebih senior karena aku dari 2002. Meskipun aku 2002 masih bayi. Ya, tapi oke. Sekarang tapi kalau dilihat dari sini sekarang Ko Benny udah jadi orang laki-laki dewasa yang udah jadi kepala keluarga juga ya gitu. Dan di sini pastinya kita teman-teman Faith Fam di rumah juga penasaran nih keluarga yang baik itu seperti apa, keluarga yang oke itu seperti apa, dan mungkin karena kedepannya mereka akan menjadi kepala keluarga, akan punya keluarga sendiri, dan mereka pastinya nggak mau dong bawa luka-luka yang ada di zaman dulu ke zaman yang sekarang gitu kan, ke nanti mereka punya keluarga. Nah, mungkin aku pengen nanya nih, oke tadi kan kita bilang kalau misalkan di season 2 ini tuh temanya tentang harapan ya kok. Kita udah ninggalin yang season 1 kemarin, season kedua ini kita datang lagi dengan tema yang baru, yaitu harapan. Kalau ngomongin soal harapan, apa sih yang terbesit di pikiran Ko Benny? Oke, kalau menurut saya sih harapan itu kan sebenarnya adalah suatu kondisi di mana kita di posisi kita di masa sekarang, kita itu kepengen melihat, memiliki atau merasakan sesuatu yang masih akan yang kita belum punya sekarang, tapi baru akan ada atau bahkan mungkin nggak ada di kemudian hari. Tapi di dalam kondisi tubuh kita yang sekarang, kita itu kepengen melihat bahwa kita itu bisa punya sesuatu di masa yang akan datang.
terlepas dari apakah itu memang pada akhirnya kita akan memperolehnya atau tidak memperolehnya, itu lain cerita. Tetapi yang pasti itu adalah kondisi di mana kita tuh menginginkan sesuatu untuk terjadi di hari-hari besok. Menginginkan, jadi emang ada keinginan untuk oh ini pengen banget nih aku terjadi seperti ini. Betul. Gitu ya. Dan oke, kalau ngomongin soal harapan, kadang kita pengen, pastinya siapa sih yang nggak pengen punya keluarga yang sempurna, gitu ya. Dan kalau ngomongin soal keluarga yang sempurna itu, berbicara soal keluarga, menurutnya Ko Benny itu keluarga yang sempurna itu seperti apa sih? Oke. Ini menarik sih, Rainer, karena kalau menurut saya pribadi gitu ya, nggak ada yang namanya keluarga itu sempurna. Kenapa? Karena kalau kita berangkat dari suatu kondisi di mana bahwa kita sebagai manusia yang berdosa gitu ya, kita itu yang kita awal itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi kemudian karena dosa, kemudian kita itu sudah jatuh ke dalam dosa dan kita tuh sudah kehilangan yang namanya citra Tuhan. Otomatis maka di dalam dunia ini, selama kita masih ada di dalam dunia ini, tidak ada yang namanya sempurna. Baik itu ketika kita masih menjadi suatu pribadi yang sendiri maupun ketika kita sudah menjadi keluarga. Mengapa saya bilang bahwa tidak ada keluarga yang sempurna? Karena kan keluarga itu kan adalah dari suami dan istri, mereka menjadi satu. Nah, ketika kita berasal dari dua pribadi yang tidak sempurna, yang masih memiliki kekurangan, maka ketika bersatu di dalam bahtera rumah tangga, ya kita tidak bisa menjadi sempurna juga gitu loh. Kita akan menghadapi di mana kondisi keluarga yang kita lihat gitu ya, Rainer, itu tidak selalu harmonis, tidak selalu yang namanya antara suami dan istri itu selalu lovey-dovey, antara parents dengan children itu yang selalu hubungannya itu selalu penuh dengan kehangatan, penuh dengan canda tawa. Selalu akan ada di mana terjadi terjadi friksi, terjadi perbedaan, baik itu karena perbedaan perangai, perbedaan temperamen, perbedaan kultur dan budaya gitu ya, maupun juga dengan anak-anak gitu. Karena ketika anak-anak itu mereka dalam proses pertumbuhan, itu kan mereka berada di dalam fase pertumbuhan baik secara mental, fisik dan juga emosional. Nah, ketika memang anak-anak itu tumbuh dalam fase emosionalnya, itu akan ada momen di mana kita sebagai orang tua yang tentu fase emosional kita sudah lebih advance dibanding anak-anak, itu bagaimana kita harus berhadapan dengan mereka yang mungkin seperti tidak mau dengar-dengaran gitu ya, seperti tidak mau diajar gitu kan, maka otomatis akan selalu ada konflik-konflik di dalam rumah tangga. Namun kalau kemudian Rainer tanya, kita ganti pertanyaannya. Bukan keluarga yang sempurna seperti apa, tetapi kalau kita coba ganti pertanyaannya menjadi apa sih keluarga yang ideal itu seperti apa? Menurut saya pribadi, keluarga yang ideal itu adalah suatu keluarga yang bisa mencerminkan kasih Kristus, yaitu bagaimana sebagai seorang suami kita itu bisa mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat, dan juga bagaimana istri itu bisa menghormati suami, dan juga bagaimana kita sebagai orang tua, suami dan istri kita bergandengan tangan bersama-sama, kita bisa membesarkan dan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, mempersiapkan suatu generasi yang bisa berguna gitu ya, pribadi-pribadi yang memang nanti akan bisa berguna buat masyarakat. Itu menurut saya sih adalah gambaran dari keluarga yang ideal. Oke, jadi keluarganya tuh bukan yang sempurna tapi yang ideal, itu yang jadi tujuan buat hidup kita gitu. Betul. Ya. Nah, oke, jadi tadi berarti udah menjawab pertanyaanku juga. Aku tadi pengen nanya, emang ada keluarga yang sempurna? Ternyata gak ada gitu, karena emang ternyata keluarga itu dibangun dari keluarga yang tidak ada, adalah pribadi-pribadi yang gak sempurna gitu. Karena jadi teman-teman mungkin di rumah kalau yang masih pacaran atau kayak, aduh kayaknya kita serasi banget ya, sefrekuensi banget ya, kayaknya kita nanti rumah tangga bakal gampang ya. Enggak, itu nggak ada hal seperti itu ya. Pasti akan ada aja tantangannya, dan bahkan tantangan waktu udah nikah tuh jauh lebih berat dibandingkan waktu kita mungkin masih pacaran atau mungkin masih belum berkeluarga gitu ya, Ko ya. Oke, nah sekarang aku pengen nanya nih. Menurut pandangan Ko Benny tadi, aku udah mendapatkan jangan yang luar biasa. Aku pengen nanya, valid gak sih Ko kalau misalkan orang yang paling gampang kita paling gampang emosi sama keluarga sendiri dibandingkan sama teman kita, rekan kita, rekan kerja kantor, tapi kita paling sering emosi itu sama keluarga kita sendiri gitu. Bisa dibilang iya,
Karena tadi Rainer di pembuka itu sudah menyebutkan bahwa keluarga itu kan adalah tempat kita yang paling nyaman ya. Seharusnya tempat di mana kita paling nyaman. Dan kalau kemudian kita lihat gitu loh, sebenarnya apa sih maksudnya nyaman di tengah keluarga? Itu adalah kondisi di mana kita semua itu bisa menanggalkan topeng-topeng sosial kita gitu ya. Karena kalau kita di gereja, kalau kita itu di tempat nongkrong, di kantor, di kampus, di sekolah, kita pastikan perlu untuk karena kita di luar rumah, kita tuh perlu untuk menjaga, kita perlu untuk memasang citra-citra diri kita yang terbaik gitu loh. Tetapi ketika kita sudah sampai rumah, itu adalah tempat di mana kita paling nyaman dan kita itu bisa menjadi diri kita apa adanya. Artinya apa? Ketika kita mencoba untuk menjadi diri kita apa adanya, maka tentu kita tidak segan gitu ya, dalam artian akan lebih loose untuk bisa menampilkan atau mengekspresikan diri kita tanpa filter. Makanya kenapa kalau kita lihat gitu ya, kalau di rumah nih kita bisa dengan mudah, mungkin beberapa orang mungkin pulang kantor, pulang dari sekolah, ganti baju, rebahan, bisa ngaso di sofa, bisa sambil tiduran, kaki bisa diangkat di meja, hal-hal yang sebenarnya kita nggak akan pernah lakukan kalau kita berada di luar. Dan itu juga Rainer yang kalau kita lihat gitu ya secara statistik ketika pandemi COVID-19 itu kan bisa dibilang banyak ini ya pembatasan kegiatan di luar rumah, kampus-kampus banyak yang harus learning from home, kantor juga work from home. Itu banyak kalau kita lihat gitu ya pemberitaan, dengar juga dari teman-teman yang mungkin saudara jauh, teman-teman yang dekat sama kita, betapa yang namanya hubungan keluarga itu sangat diuji gitu. Karena dari yang sebelumnya kan ya ayah gitu ya pamit bekerja, pulang kantor jam 5, jam 7 malam, jam 9 malam. Anak-anak harus pergi sekolah gitu ya. Istri ada yang bekerja juga, tapi ada juga yang menjadi ibu rumah tangga. Tetapi artinya sebelum COVID, family member tuh beraktivitas di luar rumah. Tapi ketika COVID, semua orang itu harus ada di rumah, mungkin mereka menjadi tidak terbiasa gitu, Rainer. Yang seperti tadi saya bilang, mereka tuh bisa dengan mudah menunjukkan ekspresi diri gitu ya, mungkin juga pengaruh stres di pekerjaan, di sekolah gitu kan, sehingga ketika di rumah ada hal-hal sepele atau hal-hal kecil yang mungkin tidak pas dengan keinginan, itu tuh bisa men-trigger family member itu untuk kemudian menjadi berkonflik. Jadi kalau tadi Rainer sampaikan valid nggak sih ya kalau kita itu lebih gampang tersulut atau mungkin ada konflik dengan keluarga? Bisa dibilang iya gitu loh. Karena ya memang kita udah sangat nyaman, Rainer. Kita nyaman dengan orang tua kita nyaman dengan siblings kita gitu ya. Sehingga ya ada hal sedikit kita akan dengan mudah untuk segera mengekspresikan diri tanpa berusaha untuk mencoba untuk memfilter dan untuk melakukan pengendalian diri. Oh, jadi semakin nyaman, semakin lepas saja gitu ya. Persis. Semakin nyaman, semakin cepat marah, Ya. tapi semakin cepat senang juga, hal-hal kayak gitu ya. Betul. Kayak. Jadi oke, valid nih. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman di rumah ada yang merasa kayak, aduh kenapa gue paling cepet kesel banget kalau misalkan sama bapak gue, ya mungkin karena itu teman-teman, kayak ada, ternyata kalau semakin nyaman kita di dalam keluarga ya harus tempat kita paling nyaman. Ketika ada sesuatu yang kita nggak suka, tapi tiba-tiba itu yang bikin kita kesel. Nah oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kok ya. Koko pernah nggak sih dalam menemukan diri Koko ini di tengah kondisi keluarga yang sedang nggak baik-baik aja? Aku mungkin cerita, boleh deh Ko Beni ceritakan dulu di zaman Ko Beni masih belum punya keluarga, masih sama keluarga Ko Beni, papa mama Ko Beni, atau mungkin di saat Ko Beni sekarang udah punya keluarga. Merasa kayaknya tuh lagi nggak baik-baik aja, mungkin orang tua bertengkar, saudara bertengkar, mungkin Ko Beni udah punya anak ada dua mungkin suka pasti bertengkar gitu kan, atau kayak komunikasi dingin, gak ada support atau validasi, atau mungkin bahkan sampai ada di titik broken home gitu. Pernah gak sih Ko Beni merasakan itu, dan apa yang sebaiknya kita lakukan selain berdoa? Kadang orang cuma minta berdoa aja, tapi kayak kadang kita mungkin itu bukan jawaban buat semua orang gitu kan. Apa sih yang Ko Beni rasakan, dan pernah gak sih Ko Beni berada di titik itu? Iya, mungkin pertama ya puji Tuhan gitu ya, Tuhan masih memberkati saya gitu kan, Tuhan mengasihi saya hadir di keluarga yang utuh. Papi mami saya gitu ya, hubungan saya dengan adik, dengan papi mami itu baik, dan juga ya puji Tuhan saya dan istri sudah menikah itu tahun ini akan tahun yang ke-8. Tapi ya kami ya berhubungan gitu ya, mulai dari berpacaran itu tahun ini sudah akan masuk tahun yang ke-13 gitu. Jadi 5 tahun kami berpacaran dan 8 tahun menikah.
puji Tuhan gitu ya, Rainer, tentu pertama konflik itu selalu ada karena bagaimanapun juga yang namanya usia perkawinan 8 tahun itu kan juga perjalanan masih panjang ya, Rainer. Masih ada meskipun saya berpacaran dengan istri 5 tahun dan kemudian menikah, tapi percayalah bahwa seperti yang tadi Rainer sampaikan, ketika hubungan berpacaran itu adem ayem gitu ya, seperti kita berlayar di lautan yang teduh, tapi ketika kita menikah itu benar-benar berbeda gitu situasinya gitu ya. Karena kayak nggak tinggal bareng gitu kan kayak. Persis. Itu biasanya yang paling sumber masalah sih itu tuh. Betul. Perbedaan kebiasaan gitu. Betul, hal-hal yang mungkin kita nggak lihat sehari-hari gitu 24 jam gitu ya. Tapi karena sekarang sudah tinggal bersama, maka kita lihat dan itu bisa menimbulkan konflik. Ya puji Tuhan saya sama istri baik-baik saja. Cuman kalau boleh sharing, Rainer, sempat ada momen di mana saya dan istri itu ada perbedaan pendapat dan umumnya itu tentang cara untuk membesarkan anak gitu. Dan ya puji Tuhan saya bantu pastor untuk pelayanan di BPPN gitu ya, bimbingan pra dan pasca nikah, dan saya sering bersaksi tentang hal ini gitu loh, bahwa saya dan istri selama menikah itu tidak pernah, ya puji Tuhan tidak pernah ada konflik yang maksudnya yang serius gitu. Tapi kalau saya boleh lihat ke belakang, mungkin konflik yang cukup sering terjadi itu adalah posisi atau pandangan dalam membesarkan anak. Ya kalau saya mungkin kan karena memang dididik zaman orang tua boomers gitu ya, lebih keras gitu loh dalam mendidik anak. Sementara kalau istri itu lebih permisif, lebih lembut lah gitu loh. Jadi karena memang ada perbedaan view seperti ini, nggak jarang saya dan istri kemudian berbeda pendapat dan bisa menimbulkan konflik. Awal-awalnya susah gitu untuk menghadapi situasi seperti ini. Saya merasa bahwa mungkin saya kok tidak didukung gitu dalam membesarkan anak, dan hal yang sama mungkin istri juga merasa bahwa kok saya terlalu keras gitu loh sama anak-anak. Cuman kemudian kami sadar gitu loh bahwa karena memang kami ini kan membesarkan anak itu kan adalah tugas bersama ya, bukan cuma tugas istri gitu loh, bukan tugas istri gitu semata, tugas bener yang Rainer bilang, working as a team gitu loh. Jadi satu momen kami berdua mengambil keputusan yang nggak enak, yaitu untuk membahas topik ini. Sebelumnya ketika memang kita berkonflik gitu ya, Rainer, kami memutuskan untuk kita diem aja, kita tidak membahas ini secara khusus gitu ya. Tapi kami tahu bahwa kalau kami terus melakukan langkah ini, isunya itu akan selalu ada, nggak akan pernah selesai, dan mungkin malah kalau disimpan terlalu lama bisa menjadi bom waktu kan. Akhirnya kita ambil keputusan satu momen kita bahas berdua, nggak enak, dan tentu ketika masing-masing mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan isi hati dan pikirannya, ada perasaan nggak nyaman karena di momen tersebut kita merasa bahwa kita ini seperti dihakimi gitu loh. Kita ini seperti dipaparkan gitu loh, bahwa apa sih hal-hal yang kamu buat yang saya sebenarnya kurang suka gitu. Nggak nyaman. Tapi tentu kita harus bear with it gitu ya. Karena memang kita mau hubungan ini tuh bisa terus bertumbuh, bisa semakin dewasa gitu. Karena di dalam keluarga itu tidak mungkin segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar. Tetapi yang bisa membuat kita naik level itu adalah ujian gitu loh. Nah, kami melihat bahwa ini tuh adalah salah satu ujian gitu di dalam rumah tangga kami, di mana kami memutuskan bahwa seenggak enak apapun topik ini, seenggak enak apapun situasinya gitu ya, se-awkward apapun kita membahas hal ini bersama, tapi kita harus keluarkan. Dan puji Tuhan kita bisa ambil suatu kesepakatan di mana bahwa istri harus untuk meningkatkan levelnya kedisiplinan, tapi di sisi lain juga saya mungkin harus menurunkan kalau ibarat kata mobil, jangan digas gigi 5 terus gitu loh, tetapi bisa dibuat lebih balance gitu kan. Dan puji Tuhan Rainer, kita bisa melewati hal tersebut, dan saya bisa bilang bahwa dalam membahas persoalan anak sekarang, ya kita udah benar-benar work as a team gitu loh. Jadi apa yang mami sampaikan kepada anak itu juga yang saya sampaikan kepada anak. Jadi nggak ada momen dimana kalau misalkan istri saya bilang nggak boleh, saya bilang boleh, dan sebaliknya gitu loh. Kita bisa bekerja bersama gitu kan, dan saya bisa rasakan gitu dengan istri, dengan anak-anak itu hubungannya bisa semakin hangat gitu.
Oke, jadi dikala mungkin kalau diem-diem aja kayaknya kayak gak ada harapan gitu ya. Tapi ketika ada keberanian buat kayak ngomong itu akhirnya jadi bisa, oh ternyata emang gue bisa nih ngelakuin itu lebih panjang lagi bersama saudara kita kah, istri kita kah, atau siapapun yang kita akan bekerja sama dalam keluarga gitu ya Kak. Betul, betul. Oke, nah mungkin aku juga pengen lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kok. Tadi kalau misalkan Ko Beni bilang ternyata working as a team dan emang ternyata tuh nggak enak juga ya ketika kita ngomong hal yang sebenarnya kita hindarin gitu. Dan namanya manusia takut penolakan gitu kan. Ketika kita lagi ngobrol satu sama lain, ketika ada hal yang ternyata anggota keluarga kita nggak suka ke kita, pastinya kita akan merasa kayak tertolak, merasa kayak nggak nyaman tadi seperti Ko Beni bilang. Dan mungkin tadi ada ketika di tengah dimana kita rasanya dilema tuh, rasanya kita ditekan dari berbagai sisi. Ada pressure dari sini, pressure dari itu, pressure dari manapun itu, dan mungkin ada aja di keluarga yang ternyata gak berfungsi. Mungkin ada papa yang gak berfungsi, mama yang gak berfungsi, atau mungkin saudara yang gak berfungsi. Jadi seakan-akan kita ada merasa tekanan itu dalam keluarga kita. Nah, mungkin aku pengen nanya ke Beni, apa sih tanggapannya kok kalau misalkan di kondisi ketika kita lagi ditekan dari berbagai sisi itu, gimana caranya kita memaafkan? Tadi kan kita udah tanya, oke, mungkin kita udah bahas nih, mungkin aja teman-teman Fatfam di rumah kayak udah mencoba bahas, mencoba ngobrolin berdua, oke, udah salaman, apalagi kalau adik kakak ya, salaman, oke, kelar ya masalahnya ya, kelar. Tapi sebenarnya dalam hati kayak masih, duh gue masih belum bisa sih maafin dia, gitu. Kayak gimana caranya kita maafkan? Ya, ini mungkin kita tahu ya bahwa di luar itu kan ada mungkin suatu tagline gitu ya, bahwa forgive but not forget. Bahwa yang tadi Rainer sampaikan, oke ya kita udah minta maaf ya, tetapi ya oke kita maafkan, tetapi mungkin sudah menggores luka di dalam hati yang nggak bisa hilang gitu loh. Kalau saya sih melihatnya gini sih, bahwa kita ini kan ketika kita ini saya selalu memulai sesuatu tuh dengan berpikir bahwa apa yang saya ingin orang lakukan kepada saya harus buat itu terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kalau memang kasarnya nih, kalau kita ini mau dimaafkan ketika kita berbuat salah, maka kita harus memaafkan terlebih dahulu gitu. Jadi ketika memang berada di dalam situasi di mana gitu ya, tanpa sadar kita ini kemudian konflik dalam rumah tangga, yang mana itu nggak mungkin bisa dihindari, akan selalu ada. Tapi kalau kemudian memang ada satu momen unfortunate event yang kemudian membuat salah satu anggota keluarga kita melakukan hal yang menyakiti kita, hal yang kita harus lakukan itu adalah pertama ya melepaskan maaf. Kita ini harus bisa memaafkan dia gitu loh. Memang terkesan lebih mudah untuk dibicarakan dibanding dijalani ya, Rainer, dan mungkin terdengar klise. Tapi kalau saya bisa bilang gitu ya, bahwa kalau saya ambil contoh di mana ketika saya berkonflik sama istri terkait dengan anak gitu ya, ada momen di mana saya juga mungkin merasa bahwa kok saya tidak disupport gitu. Kenapa saya merasa bahwa di satu sisi istri meminta suami untuk terlibat aktif dalam menghandle anak-anak gitu ya, tapi ketika kita mencoba untuk proaktif gitu kan, malah dianggap tidak membantu dan malah membuat situasinya jadi lebih buruk gitu loh. Ada sempat momen di mana saya merasa kok saya tidak disupport gitu. Tapi saya tahu bahwa saya tidak boleh memendam rasa pahit dan rasa busuk itu di dalam diri saya. Yang saya harus lakukan adalah di momen itu juga saya berkata bahwa oke, ini adalah momen yang memang kebetulan terjadi karena mungkin situasinya sedang intens. Saya tahu bahwa istri saya tidak pernah menginginkan untuk mungkin seperti tidak melibatkan saya dalam mengurus anak, atau mungkin dia tidak bermaksud untuk menyakiti hati saya, tapi memang karena situasinya sedang tidak enak, maka kemudian adalah lidah terselip gitu kan. Nah, hal itu juga yang mungkin kita harus lihat gitu loh dalam menghadapi konflik di dalam keluarga. Kita harus melihat bahwa pertama, bagaimanapun juga nih keluarga yang sudah Tuhan kasih gitu loh. Kita nggak bisa kemudian berpikir bahwa karena memang kita ini disakiti oleh keluarga dan kemudian kita memutuskan untuk pergi keluar dari rumah gitu. Cari keluarga lain aja lah. Persis. itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru kita hanya lari dari masalah. Nah, ketika kemudian bahwa kita itu merasa bahwa sakit hati, yang kita harus lakukan itu adalah memaafkan dan mencoba. Pasti sulit untuk memaafkan, tapi kita harus berdoa gitu ya. Kita tuh harus meminta tuntunan daripada Roh Kudus gitu. Bagaimana untuk kita tuh bisa memaafkan dan untuk melupakan semua yang sudah ada gitu. Nggak gampang,
Tapi nggak sesusah itu juga sebenarnya kalau menurut saya. Kita lihat segala sesuatu dari sisi positif. Sama kayak kita melihat gelas nih. Kalau kita lihat gelas kan ada orang bisa bilang gelasnya setengah kosong, tapi orang lain bisa bilang oh ini hampir penuh kok gitu kan. Ada yang pesimistik, ada yang optimistik. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat masalah, kita lihat kalau kita memang ada konflik rumah tangga, kita lihat oh ini suatu hal yang wajar gitu loh. Dan selalu syukuri keluarga yang kita miliki. Percayalah bahwa seenggak ideal apapun keluarga kita gitu ya. Mungkin kita berada di keluarga yang kedua orang tua kita sibuk bekerja pagi sampai malam, mungkin kadang-kadang Sabtu sama Minggu tuh harus masuk juga ke kantor gitu ya, tidak punya waktu buat kita, atau mungkin kita juga mungkin punya adik yang sibuk juga, kita jarang ketemu sama keluarga di rumah gitu ya, mungkin cuma ketemu makan malam atau Sabtu Minggu untuk pergi ke gereja bersama, tetapi tetap syukuri keluarga yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana banyak loh orang-orang yang nggak punya keluarga dan dia sangat berharap memiliki keluarga yang kamu miliki. Keluarga yang menurut kamu keluarga yang nggak ideal di mata kamu, mungkin buat orang lain di luar sana itu adalah keluarga yang sangat ideal buat mereka. Kamu merasa bahwa siblings kamu tuh nyebelin, kamu dituntut oleh orang tua kamu untuk selalu mengalah buat adik kamu gitu ya, atau mungkin sebaliknya kamu sebagai adik kamu dituntut untuk selalu memberikan tempat yang pertama buat kakak kamu sehingga kamu merasa nggak enak ya gitu. Tapi percayalah bahwa di tempat lain ada orang yang kepengen banget punya adik, ada orang yang kepengen banget punya kakak. Makanya dari itu yang saya bisa bilang adalah perspektifnya diubah. Kita mulai dari suatu sudut pandang yang baru bahwa keluarga ini adalah keluarga yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan ini apapun yang terjadi di dalam keluarga itu pasti ada rencana Tuhan untuk mendewasakan kita lebih lagi. Oke, jadi aku di sini dapat ini udah jawab banyak banget nih, dan mungkin aus dikit kok, ada minum di sini. Oh, okay. Boleh minum dulu kok kalau misalkan aus. Wih, bagus ya gelasnya. Ada logo. Oh iya dong, ada logo ya. Spesial. Nah, jadi sebenarnya tadi jawabannya Kobe ini tuh udah menjawab juga sebenarnya pertanyaan aku selanjutnya. Aku sebenarnya tadi pengen nanya, Tuhan yang membentuk keluarga, tapi kenapa kadang Tuhan yang juga membuat itu pecah? Kayak misalkan tadi Tuhan kenapa kasih kita adik yang nyebelin, Tuhan kenapa kasih kita kakak yang nggak berfungsi, papa atau mama yang nggak berfungsi, Tuhan kenapa kasih kita kakak yang rasanya menuntut kita terus. Banyak banget lika-liku keluarga dan setiap keluarga berbeda dengan masalahnya sendiri. Kadang ada rasanya di depan dia kelihatan baik-baik aja, punya banyak teman segala macam, tapi ternyata dia pulang ke rumah punya keluarga yang dia nggak nyaman ada di situ. Kadang ada juga yang keluarganya harmonis tapi mungkin masalahnya di luar keluarga itu, dan banyak banget lah kita menemukan masalah-masalah seperti itu, dan di sini kita bahas tentang keluarga gitu. Dan ternyata tadi Kobe ini udah jawab kayak ternyata Tuhan di situ mau mendewasakan kita gitu. Pasti ada proses yang Tuhan mau kasih di hidup kita melalui keluarga yang dikasih Tuhan. Gitu ya kok ya. Kalau aku boleh tadi simpulkan. Nah, mungkin aku pengen nanya nih. Bagaimana kita tetap menjalani hari sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita. Tadi kita udah berdoa, kita udah belajar memaafkan, belajar mengampuni, dan kita akhirnya berpengharapan. Tapi gimana caranya kita melakukan itu, menjalani hari itu, sekalipun kita harus berada di satu atap sama keluarga kita. Jadi kayak kita, gue harus maafin keluarga gue harus maafin, harus berpengharapan kalau keluarga gue akan get better at one moment. Tapi gimana caranya kita tetap ngelakuin itu, sedangkan kita setiap hari masih harus bertemu di keluarga yang ternyata masih gitu-gitu aja, dan gimana caranya gitu? Oke. Ya ini menarik, jadi ingat gitu ya khotbah Bapak Gembala kita ya di dalam ibadah minggu bahwa semuanya tuh dari Tuhan gitu ya. Jadi pokoknya gerakannya begitu kan. Nah jadi kalau saya tuh melihat gini Rainer, bahwa apapun yang terjadi kita tuh harus melihat itu, kita harus punya mindset yang tepat, mindset yang benar bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan kok. Mau itu suasananya baik, mau itu suasananya nggak gitu baik, manis, sedih, itu semua selalu dari Tuhan. Jadi bahwa terkadang gitu ya masalah yang terjadi di dalam hidup atau di dalam keluarga kita itu kan belum tentu masalah yang bisa diselesaikan dengan sekejap mata gitu loh. Ada masalah-masalah yang mungkin bisa selesai dengan cepat gitu ya ketika semua orang duduk berbicara, melakukan saling mendamaikan satu sama lain gitu ya, pemulihan selesai. Tapi memang ada jenis-jenis masalah yang mungkin bertahun-tahun gitu loh. Misalkan contoh yang paling gampang gitu ya, bagaimana kalau ternyata ada anggota keluarga kita yang sakit gitu ya, atau mungkin bagaimana anggota keluarga kita ini yang mungkin harus menghadapi persoalan
baik pribadi maupun rumah tangga yang memang berkepanjangan. Kita syukuri aja, kita tetap syukuri bagaimana kita menjalani hari supaya kita tetap bisa plong gitu ya, kita tetap bisa menjalani hari dengan baik, kita enggak selalu muram, kita tuh seperti tidak ada, kita hilang pengharapan. Kita syukuri saja, kita syukuri, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Terkadang kalau kita melihat gitu ya Rainer, kenapa sih ini ada hal yang nggak ideal terjadi di diri kita sekarang, tuh mungkin kita bertanya-tanya gitu loh, kenapa sih, kenapa seperti ini, dalam artian ya kita sebagai anak Tuhan gitu ya, kita mungkin sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita sudah berpuasa gitu, tapi kenapa gitu loh, isu atau masalah itu tuh selalu ada dan bahkan mungkin nggak selesai. Tapi ya kita melihatnya adalah ya kita syukuri aja, kita percaya bahwa ini tuh adalah proses. Kita mungkin nggak ngerti sekarang maksudnya apa, tapi nanti ketika kita sudah sampai di ujung, kita baru tahu bahwa oh Tuhan izinkan ini semua terjadi itu karena apa. Makanya kan ada lagu gitu ya yang berkata bahwa tangan Tuhan tuh sedang merenda gitu loh, suatu karya yang indah gitu buat kita kan. Ya meskipun memang mungkin masalah faith fam gitu ya, sedang ada momen di mana menghadapi masalah-masalah dan mungkin masalah tersebut belum selesai, terus berdoa gitu, percaya bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan, percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan selalu beserta dengan kita, dan itu pasti akan membuat kita tuh jauh lebih plong dan tidak hilang pengharapan. Oke, jadi luar biasa banget yang Ko Benny bilang. Ternyata mungkin akar masalahnya kenapa kita selama ini merasa nggak nyaman, merasa selalu terbebani. Mungkin karena kita mungkin belum sepenuhnya kita menyerahkan dan percaya kalau misalkan Tuhan pasti bakal tolong gitu ya. Kadang kita masih kayak ada banyak keraguan, dan itu normal banget kan gitu ya. Maksudnya kayak kita banyak keraguan, banyak kayak Tuhan tolong nggak sih, tapi ternyata Tuhan bilang emang percaya aja gitu, karena emang Tuhan gak bakal ninggalin kita apapun yang itu terjadi. Nah, thank you banget Ko, dan aku mungkin pengen tanya sih ke Ko Benny, apa sih tadi Ko Benny udah jelasin juga cara-cara gimana kita bisa akhirnya bisa pulih dari keluarga kita, ternyata itu dari diri kita sendiri ya gitu. Betul. Kita nggak bisa selamanya mengharapkan keluarga kita akan minta maaf atau apa, tapi ternyata dari kita sendiri, kitanya mau memaafkan dulu atau enggak, itu ternyata yang menjadi jawabannya gitu ya. Dan aku yakin di situ kalau misalkan emang kita teguh, kita doakan terus dan kita percaya, kadang kita doakan di mulut doang tapi kita sebenarnya nggak percaya, itu pun nggak bakal terjadi gitu ya, karena kita butuh doa dan percaya baru ada perubahan terjadi. Betul. Dan nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan Yesus. Doa, percaya, dan usaha juga. Betul. Benar. Jadi dari maunya juga pastinya kita sebagai orang yang mungkin tadi masa agak nyaman itu, dari kitanya juga harus ada keberanian ya buat ngomong tadi, misalkan kayak kalau Ko Benny ada keberanian buat ngungkit hal itu kan hal yang sensitif sebenarnya gitu ya, dan kayak hal yang di ujung tanduk gitu kan, gak semua orang punya kerelaan hati dan kebesaran hati buat ngebahas itu. Dan mungkin tadi gimana sih cara yang bisa Ko Benny bagikan supaya tadi kita nggak jatuh ke dosa yang lain, atau misalkan kayak kita cari pelarian, kayak tadi kan misalkan keluarga yang nggak berfungsi, cari pelariannya ke alkohol, cari pelariannya ke nongkrong malam-malam, cari pelariannya ke klub, cari pelariannya ke mungkin pergaulan yang bebas, karena yang merasa gue lebih merasa nyaman dan disayang ketika gue bersama pergaulan yang nggak baik ini dibanding sama keluarga gue. Gitu. Oke. Jawabannya nggak lain dan nggak bukan adalah bagaimana kita itu bisa, terkadang kita mencoba untuk mencari jawaban di luar karena mungkin kita nggak menemukan jawaban di dalam diri kita sendiri gitu ya. Padahal kalau pastor selalu ingatkan bahwa kenapa sih kita tuh harus rajin baca Alkitab gitu ya. Kita rajin baca Alkitab itu kan gunanya adalah biar kita tuh selalu diingatkan oleh janji-janji Tuhan gitu loh. Kenapa sih kita tuh harus rajin berdoa biar kita itu bisa semakin peka dengan suara Tuhan. Dan kenapa sih pastor ajarkan kita untuk rajin untuk berpuasa supaya kita tuh bisa mengekang keinginan daging kita. Kalau saya boleh saksikan gitu ya, mengikuti ajaran Bapak Gembala gitu untuk kita rajin baca Alkitab. Tanpa sadar kita itu tuh akan selalu dapat pengharapan baru. Kenapa? Karena setiap kali kita baca Alkitab selalu ada janji-janji Tuhan di sana yang mengingatkan yang Tuhan ingatkan bahwa tetap tenang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada gitu ya. Tuhan akan bawa kita terbang lebih tinggi gitu ya, seperti seekor Raja Wali gitu kan. Menurut saya kalau kita memang selalu ingat janji Tuhan dan kita selalu pegang janji Tuhan tersebut, itu bisa membantu kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang memang tidak seharusnya kita ambil gitu loh.
Karena orang-orang yang mencoba untuk mencari ketenangan di luar, itu berarti artinya dia nggak mendapatkan ketenangan di dalam. Dan kalau kita bisa menjaga ketenangan di dalam hati kita bisa terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus, saya yakin gitu ya, pasti akan ada suara Tuhan yang menjauhkan kita gitu loh, dari supaya kita tuh tidak melangkah ke tempat-tempat yang itu. Cuman permasalahannya adalah apakah kita sudah cukup peka dengan suara Tuhan tersebut. Makanya kita harus lebih rajin lagi baca Alkitab, lebih rajin lagi berdoa, dan harus rajin berpuasa. Oke, thank you banget kok. Aku benar-benar dapat hal yang luar biasa juga nih dari yang Ko Beni udah ngomong, dan benar-benar tahu nih gimana caranya supaya kita nggak sampai jatuh ke hal yang salah ketika keluarga kita mungkin tidak berfungsi gitu ya. Dan mungkin tadi oke deh, aku sekarang pengen Ko Beni, mungkin ada nggak sih satu kalimat yang Ko Beni bisa bagiin kita teman-teman Faith Fam di rumah, kayak satu kalimat aja yang supaya teman-teman nggak kehilangan pengharapan. Satu kalimat supaya tidak kehilangan pengharapan ya Di dalam keluarga mereka. Oke. Kalau halo Faith Fam, kalau saya mungkin boleh share gitu ya, satu kalimat supaya teman-teman gak kehilangan pengharapan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, mau itu kita sedang dalam masa susah ataupun sedang dalam masa senang, Tuhan Yesus selalu ada, Tuhan Yesus selalu setia, dan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Agak panjang sih, tapi harusnya karena satu tarikan nafas itu satu kalimat ya. Oke, thank you banget Ko Beni hari Sama-sama, ini. Renan. Hari ini aku juga dapat sesuatu yang luar biasa juga dari Ko Beni. Hari ini aku juga belajar banyak juga gimana nggak cuman handle masalah keluarga yang udah ada sekarang, tapi juga nanti ke depannya ketika kita udah punya keluarga sendiri. Dan aku juga harapannya Ko Beni di sini bisa terberkati juga melalui hari ini, punya wadah di mana bisa Ko Beni bagikan tadi tips-tips buat teman-teman yang mungkin merasa nggak nyaman di keluarganya. Dan mungkin itu aja sih hari ini obrolan kita pada hari ini, tanpa supaya takutnya daripada teman-teman nonton di sini terus lamaan, mending teman-teman langsung aja datengin keluarga teman-teman dan maafkan mereka dulu, dan kalau bisa ngobrol aja gitu. Waktu teman-teman bersama keluarga itu lebih penting. Oke, teman-teman, segitu aja obrolan kita pada hari ini. Luar biasa banget. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow, komen, dan juga subscribe di YouTube channel kita, Faithless Community. Dan jangan sampai ketinggalan konten-konten kita yang terbaru. Nyalain juga loncengnya. Dan pastinya juga teman-teman yang mau cek di season kita sebelumnya, Toxic Relationship, langsung aja datengin channel YouTube kita. Dan teman-teman jangan juga lupa untuk stay tune terus di season kita yang terbaru ini, yaitu season Hope atau Pengharapan. Semoga teman-teman selalu terberkati dengan harapan yang akan Tuhan Yesus mobakan dalam hidup kita. Dan buat kamu Faith Fam yang mau titip pertanyaan, jangan lupa juga di setiap hari dan setiap minggu kita akan juga selalu kasih question box di Instagram Reels kita. Jadi teman-teman langsung aja datangin Instagram kita di @faithminutes dan langsung ketik apapun pertanyaan teman-teman pengen tanyain, itu bakal kita jawab nantinya di episode Q&A kita yang berikutnya. Dan aku mau say sekali lagi thank you kepada Ko Beni yang hari ini udah mau menyediakan waktunya. Tadi dari mana kok? Dari kantor langsung ke Kelapa Gading? Dari kantor ya? Di kantor. daerah? Kuningan. Wah, jauh banget. Dan pasti macet banget juga ya kayak hari Jumat. Nah oke, segitu teman-teman. Dan semoga teman-teman semua di Faith Fam di rumah terberkati. See you dan sampai jumpa di Faith Minutes selanjutnya. Bye-bye.